saya fatsun ya terhadap keputusan organisasi, maka itu akan saya narasikan di mana-mana. Heho Pop Gengs. Setelah pernah dicampakkan Golkar di Pilgub, Kang Emil ternyata masih berharap banyak dengan partai ini. Kenapa? Sabar, itu bakal kita bahas di akhir. Tapi aku yakin seperti biasa bakal ada manuver dari beliau. Aku mencoba cari tahu seberapa baik prestasinya selama mengemban tugas pemerintahan. Hitung-hitung biar nggak salah pilih kan? Jadi aku coba nih cari prestasinya di Wikipedia. Ada, tapi nggak lebih banyak dari deretan filmnya sebagai cameo. Mohon maaf nih Kang, tapi emang iya kan Kang? Tapi kalau mau cari tahu kontroversinya, ada banyak. Kang Emil baru memulai karir politiknya pas mencalonkan diri jadi wali kota Bandung tahun 2013 sampai 2018. Dia juga populer karena dinilai sebagai pemimpin milenial. Oke, kita sepakat ya, Kang Emil emang populer di sosial media, tapi menurutku tidak di dunia nyata. Banyak yang menilainya seret prestasi. Sekarang coba kamu sebut deh pembangunan yang signifikan selama jadi wali kota. Teras Cihampelas di tahun 2017. Oke, mari kita bahas. Konsep teras Cihampelas yang dirancang Kang Emil itu jembatan pejalan kaki buat mengurai kemacetan. Panjangnya 450 meter dan bisa membuka lapangan kerja. Anggarannya ini juga fantastis, sampai 45 miliar rupiah. Tapi hasilnya, ya ini, sampai sekarang teras Cihampelas belum menjalankan fungsinya. Tidak bisa mengurai kemacetan, tidak diurus, ditambah ditinggal pedagang karena mati suri. Ada yang bilang ini program salah kelola dari pemerintah kota setelah Kang Emil. Nah, bahasa-bahasa yang kayak gini kan yang bikin greget. Udah ngabisin puluhan miliar, income-nya minim, ujung-ujungnya lempar batu sembunyi tangan. Aku sih lebih sepakat ya seandainya Kang Emil lebih fokus dengan pekerjaannya sebagai arsitek karena emang harus aku akui konsepnya itu sangat futuristik ketimbang harus melihatnya di pemerintahan. Yang aku tahu, kursi pemerintahan jauh dari kata kreatif, bener nggak? Aku harus bilang kayak gini karena basic Kang Emil itu emang arsitek, artinya citra lebih penting. Jadi menurutku wajar kok kalau dia ini sangat erat dengan program pencitraan. Intinya, asal bisa jadi pusat perhatian, menarik mata, layak dikirim dan diunggah di sosmed, ya nggak masalah apakah nanti berfungsi dengan maksimal atau nggak sama sekali. Itu bener kan? Coba kita ingat-ingat. Halte yang bus TMB yang kekinian, Instagramable, banyak dibangun, tapi hasilnya apa? Rusak, tidak terurus. Atau bus bandros, warna-warni yang fungsinya sebagai bus wisata atau bis wisata. Itu juga nggak jelas rutenya dari mana ke mana. Cuma jadi sarana tur dan tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Ini bener juga kan? Oke, meski begitu, aku tetap akui Kang Emil sukses mengambil hati masyarakat Bandung. Harus diakui juga dong, gak mungkin juga bisa dapat penghargaan sebagai wali kota terbaik kalau seret prestasi. Dan politik pencitraannya sukses. Maju sebagai gubernur Jawa Barat, Kang Emil menang telak. Lolos dari kontroversi? Tidak. Baru menjabat dia sudah disoroti masalah kontroversi pembentukan tim akselerasi pembangunan untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat. Tim yang dibuat katanya adalah orang-orang terdekatnya. Salah satu yang jadi kontroversi karena ada nama adik kandung Kang Emil, LP Nazmuzaman. Sepupu juga bekas tim suksesnya di Pilgub. Nah, pengamat menilai kalau secara tidak langsung Ridwan Kamil nepotisme. Ya, emang lari-larinya bakal sampai ke situ kan? KPK udah ngingetin waktu itu, tapi dalih Kang Emil sudah sesuai aturan. Kenapa ada nama adiknya? Karena ia menilai kemampuan adiknya dibutuhkan dalam pemerataan pembangunan. Menurutnya, memang banyak yang kompeten, tapi chemistry itu susah. Chemistry apa chemistry? Oh, chemistry ya susah. Nah, bahasa-bahasa orang politik emang kayak gini ya. Kontroversi Kang Emil berlanjut nih saat banjir di tahun 2020 melanda di Jawa Barat. Bukannya bertanggung jawab,
permasalahan banjir justru diserahkan ke masing-masing perangkat daerah. Alasannya, peran gubernur itu tidak secara langsung mengambil keputusan di tingkat kabupaten atau kota, tapi yang harus ada di garda terdepan bupati dan wali kota. Ya, alasannya masuk akal. Tapi menurut kamu, masuk akal gak sih pas banjir melanda daerah di Jawa Barat, Kang Emil justru malah asik main TikTok sama Cinta Laula dan mantan duta besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patijalal. Biar dibilang kekinian. Oke, seenggaknya Akang bisa sedikit lupa ya kalau ada warganya yang lagi kebanjiran. Ngurusin warga yang banyak maunya kan capek, iya kan Pak? Cuman masalahnya saat diundang Komisi 5 DPR RI membahas tentang permasalahan penanganan banjir di Jabodetabek, Kang Emil juga nggak hadir. Atau mungkin yang harus hadir itu bupati dan wali kota ya, karena mereka yang paling paham. Upaya-upaya pengurangan banjir kan sedang berlangsung, hanya proses konstruksinya kan belum selesai. Sampai akhir masa jabatannya pun kontroversi berlanjut. Desember tahun 2022. Lagi-lagi ia diprotes oleh PWNU Jawa Barat soal klaim bantuan lebih dari 1 triliun rupiah ke Nahdlatul Ulama selama menjabat sebagai gubernur. Hibah untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan segala elemennya itu lebih dari 1 triliun. Pernyataan ini dinilai merusak nama baik dan martabat kehormatan NU sebagai ormas Islam besar di Indonesia. Dalam hal ini aku sependapat nih dengan pernyataan NU. Seolah-olah Kang Emil nge-framing kalau NU sebagai ormas itu sangat bergantung dengan dana pemerintah. Memang Kang Emil udah klarifikasi masalah dana. Maksudnya dana yang diberikan kepada NU secara bertahap selama jadi gubernur, jadi bukan sekaligus. Baik, semuanya clear. Cuman bahayanya pernyataan seperti ini kan juga bakal nimbulin perpecahan. Bisa saling curiga, fitnah. Seolah pengurus NU tidak transparan persoalan dana. Kalau aku sih yang pakai logika orang awam nih, loh kok bisa ada ormas dapat dana dari APBD jumlahnya sebanyak itu? Pernyataannya tentang dana 1 triliun untuk NU sama kontroversinya dengan Masjid Al-Jabar yang anggaran dananya ngabisin 1 triliun rupiah dari APBD. Ini nggak salah emang. Kang Emil juga bilang kalau itu kewenangan penyelenggara negara. Cuman, seurgen itukah membangun masjid dengan dana sampai 1 triliun? Di awal tadi udah aku singgung nih, Kang Emil gabung Partai Golkar. Orang yang selama memulai karir politiknya selalu independen, tiba-tiba memilih jadi kader. Aneh, sebenarnya enggak. Kalau alasan Kang Emil karena Partai Golkar itu simbol partai tengah, terbuka, dan Pancasilais, aku rasa enggak sesederhana itu kan. Lagi-lagi aku bilang pilihan Kang Emil agak aneh. Waktu mau maju di Pilkada Jawa Barat tahun 2018, sebenarnya Partai Golkar juga salah satu pendukung untuk dipasangkan dengan Daniel Mutakin. Cuman Kang Emil tidak kunjung menjadikannya sebagai wakil. Makanya Golkar mencabut dukungannya lalu beralih ke Deddy Mulyadi. Kang Emil butuh kendaraan atau Golkar yang butuh pengendara? Aku pikir dua hal ini gak bisa dipisahkan. Yang pasti begini nih, Golkar jadi punya nilai tawar yang kuat di Pilpres. Kang Emil juga pasti sadar susahnya jadi penguasa tanpa parpol.